Makna teori perkembangan. Teori perkembangan adalah kerangka pemikiran untuk memahami perilaku dan pertumbuhan manusia. Teori ini tidak bersifat tetap, melainkan berkembang seiring dengan penemuan baru. Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini menerangkan tentang kita untuk mengingatkan kita bahwa ilmu termasuk teori perkembangan adalah jalan peninggian derajat manusia. Yang pertama ada teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari 3 komponen. Yang pertama, ID, ego, dan superego yang terus berkonflik dan dikendalikan oleh mekanisme pertahanan diri, surah Asy-Syams ayat 7-10, dan jiwa serta penyempurnaan, maka Allah mengilhami kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Surat Asy-Syams ayat 7-10 inilah hakikat perjuangan antara dorongan ID dan kontrol superego yang hanya dapat diseimbangkan melalui penguatan ego yang sehat. Yang kedua ada teori behaviorisme, Thorndike, Pavlov, dan Skinner. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan melalui stimulus dan respon. Belajar terjadi karena penguatan, latihan, dan kebiasaan. Dalam surat Al-Alaq ayat 4-5 yang artinya mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 4-5 manusia belajar melalui pengalaman yang terulang dengan penguatan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang diciptakan Allah. Yang ketiga ada teori kognitif Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak belajar melalui tahapan kognitif. Yang pertama ada sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan formal. Anak yang membentuk pengetahuannya sendiri. Surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surat Az-Zumar ini, setiap anak mengalami proses berpikir dan perkembangan yang unik. Karena itu pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan kognitifnya. Yang keempat ada teori humanistik, Abraham Maslow. Psikologi humanistik menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, fisiologis, rasa aman, cinta, penghargaan, kebebasan, hingga aktualisasi diri. Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah 286 ini pendidikan humanistik menyesuaikan beban dan pendekatan kepada siswa sesuai kapasitas dan potensi masing-masing.